Hai semuanya, selamat datang di channel Matematika SMP. Perkenalkan, nama saya Hartati Sinaga, mahasiswi Universitas HKBP Nomensen Medan, program Studi Pendidikan Matematika Stambuk 2016. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang konsep sistem persamaan linear dua variabel. Untuk membuat kami lebih bersemangat lagi dalam pembuatan video pembelajaran berikutnya, like, subscribe, and share video ini. Kita langsung saja ya masuk ke dalam pembahasan saat ini. Selamat belajar dan selamat menyaksikan. Sebelum kita mempelajari lebih mendalam tentang bagaimana metode penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel, maka langkah pertama, kita harus memahami apa itu SPLDP, bagaimana bentuk umum SPLDP, dan nanti akan kita bahas juga secara lengkap 4 metode SPLDP. Pertama kita bahas pengertian dari SPLDP. SPLDP adalah suatu sistem persamaan atau bentuk relasi, sama dengan dalam bentuk aljabar yang memiliki dua variabel dan berpangkat 1, dan apabila digambarkan dalam sebuah grafik, maka akan membentuk garis lurus, dan karena hal inilah maka persamaan ini disebut dengan persamaan linear. Kemudian bentuk umum SPLDP. Bentuk umum dari sistem persamaan linear dua variabel dalam X dan Y dapat kita tuliskan sebagai berikut. AX tambah BY sama dengan C, PX tambah QY sama dengan R. Atau A1X tambah B1Y sama dengan C1, A2X tambah B2Y sama dengan C2. Metode penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel. Metode penyelesaian SPLDP ini ada 4. Yang pertama, metode substitusi, metode eliminasi, metode gabungan, dan metode grafik. Pertama kita bahas metode substitusi. Metode substitusi adalah metode atau cara menyelesaikan SPLDP dengan mengganti salah satu peubah atau variabel. Contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut ini. X tambah 3Y sama dengan 15 dan 3X tambah 6Y sama dengan 30. Penyelesaiannya, pertama tadi kita ketahui dia persamaan pertama X tambah 3Y sama dengan 15, persamaan kedua 3X tambah 6Y sama dengan 30. Langkah pertama, kita ubah salah satu persamaannya. Maka kita carilah yang termudah. Kita ambil X tambah 3Y sama dengan 15, maka X sama dengan negatif 3Y tambah 15. Langkah kedua, kita substitusikan nilai X sama dengan negatif 3Y tambah 15 ke dalam persamaan kedua untuk mencari nilai Y. Maka hasilnya sebagai berikut. 3X tambah 6Y sama dengan 30. 3 dikali negatif 3Y tambah 15 tambah 6Y sama dengan 30. Negatif 9Y tambah 45 tambah 6Y sama dengan 30. Negatif 3Y sama dengan 30 dikurang 45. Negatif 3Y sama dengan negatif 15. Y sama dengan 5. Langkah ketiga. Selanjutnya untuk mencari nilai X maka kita gunakan salah satu persamaan. Boleh persamaan pertama atau kedua ya. Persamaan pertama, X tambah 3Y sama dengan 15. X tambah 3 dikali 5 sama dengan 15. X tambah 15 sama dengan 15. X sama dengan 0. Dari persamaan keduanya, 3X tambah 6Y sama dengan 30. 3X tambah 6 kali 5 sama dengan 30. 3X tambah 30 sama dengan 30. 3X sama dengan 0, maka X sama dengan 0. Langkah keempat, maka nilai jadi HP sama dengan 0,5. Kita masuk ke metode kedua, yaitu metode eliminasi. Metode eliminasi adalah metode atau cara untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan cara mengeliminasi atau menghilangkan salah satu peubah atau variabel dengan menyamakan koefisien dari persamaan tersebut. Contohnya, mari kita tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan X tambah 3Y sama dengan 15 dan 3X tambah 6Y sama dengan 30. Penyelesaiannya kita ketahui persamaan satunya X tambah 3Y sama dengan 15, persamaan kedua 3X tambah 6Y sama dengan 30. Langkah pertama, menentukan variabel mana yang akan dieliminasi terlebih dahulu.
Kali ini kita akan menghilangkan X terlebih dahulu supaya kita temukan nilai Y. Caranya 3X tambah 6Y sama dengan 30 kita bagi 3, jadi X tambah 2Y sama dengan 10. Cara yang pertama. X tambah 3Y sama dengan 15, ini cara yang kedua. Langkah kedua, dari persamaan 1 dan 2, mari kita eliminasi sehingga hasilnya X tambah 3Y sama dengan 15, X tambah 2Y sama dengan 10 dikurang. Maka hasilnya Y sama dengan 5. Langkah yang ketiga. Untuk mengetahui nilai X maka caranya sebagai berikut. X tambah 3Y sama dengan 15. 3X tambah 6Y sama dengan 30. Yang X tambah 3Y sama dengan 15 kita kali 2. Maka hasilnya 2X tambah 6Y sama dengan 30. Cara ketiga. Kemudian yang 3X tambah 6Y sama dengan 30 kita kali 1, maka 3X tambah 6Y sama dengan 30. Cara keempat. Kita eliminasikan antara persamaan yang ketiga dan keempat, yang hasilnya menjadi 3X tambah 6Y sama dengan 30, 2X tambah 6Y sama dengan 30 dikurang, hasilnya menjadi X sama dengan 0. Maka, himpunan penyelesaiannya adalah HP sama dengan 0,5. Metode yang ketiga yaitu metode campuran. Metode campuran adalah suatu cara atau metode untuk menyelesaikan suatu persamaan linear dengan menggunakan dua metode yaitu metode eliminasi dan substitusi secara bersamaan. Contohnya, kita ketahui persamaan X tambah 3Y sama dengan 15 dan 3X tambah 6Y sama dengan 30. Dengan menggunakan metode campuran, tentukanlah himpunan penyelesaiannya. Penyelesaiannya, kita ketahui persamaan satunya X tambah 3Y sama dengan 15, persamaan kedua 3X tambah 6Y sama dengan 30. Langkah yang pertama, menggunakan metode eliminasi. X tambah 3Y sama dengan 15, 3X tambah 6Y sama dengan 30. Yang X tambah 3Y sama dengan 15 kita kali 3. Yang 3X tambah 6Y sama dengan 30 kita kali 1. Maka hasilnya 3X tambah 9X sama dengan 45, 3X tambah 6Y sama dengan 30, dikurang, maka hasilnya 0 tambah 3Y sama dengan 15, Y sama dengan 5. Langkah yang kedua, kita menggunakan metode substitusi. X tambah 3Y sama dengan 15, X tambah 3 dikali 5 sama dengan 15, X tambah 15 sama dengan 15, X-nya sama dengan 0. Jadi, himpunan penyelesaian dari soal di atas adalah HP 0,5. Kemudian kita masuk ke metode yang keempat, yaitu metode grafik. Kita langsung masuk ke contoh. Contohnya, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut ini. Persamaan pertama yaitu X tambah Y sama dengan 5. Persamaan kedua, X kurang Y sama dengan 1. Penyelesaiannya, langkah pertama, kita tentukan titik potong sumbu negatif X dan sumbu negatif Y. Titik potong untuk persamaan 1 yaitu X tambah Y sama dengan 5. Menentukan titik potong sumbu negatif X, maka syaratnya Y harus 0. Maka X tambah Y sama dengan 5, X tambah 0 sama dengan 5, maka X sama dengan 5. Jadi, titik potongnya 5,0. Untuk menentukan titik potong sumbu negatif Y, maka syaratnya X harus 0, X tambah Y sama dengan 5, 0 tambah Y sama dengan 5, Y sama dengan 5. Maka titik potongnya 0,5. Titik potong untuk persamaan 2 yaitu X kurang Y sama dengan 1. Untuk menentukan titik potong sumbu negatif X, maka syaratnya Y harus 0. X kurang Y sama dengan 1, X kurang 0 sama dengan 1, maka X sama dengan 1. Maka titik potongnya 1,0. Untuk menentukan titik potong sumbu negatif Y, maka syaratnya X sama dengan 0. X kurang Y sama dengan 1, 0 kurang Y sama dengan 1, Y sama dengan negatif 1. Maka titik potongnya 0, negatif 1. Kemudian langkah keduanya, kita gambarkan grafik dari masing-masing titik potong dari kedua persamaan yang di atas. Maka hasilnya dapat kita lihat pada gambar yang di bawah ini. Dapat kita perhatikan gambarnya ya. Kemudian dilihat dari gambar grafik di samping, maka titik potong dari kedua grafik di samping adalah di titik 3 dan 2. Maka hasil dari himpunan penyelesaian adalah 3 dan 2.
Sekian dan terima kasih.